Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Rifal. Pada kesempatan video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana menggunakan shared preference di login dan logout. Jadi shared preference ini maksudnya dia menyimpan sebuah data atau session. Jadi ketika kita sudah berhasil login, terus kita keluar dari aplikasi, ketika kita masuk aplikasi, dia statusnya tetap masih login, alias belum logout. Nah, ketika kita logout, nah itu kita keluar aplikasi, ketika kembali lagi ke aplikasi, itu posisinya nanti akan logout. Jadi di sini saya sudah menyiapkan satu project, langsung aja. Di sini kita demo dulu ya. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Nih, ketika kita login, misal login dengan username rival 123, kita kasih password 1234566. Lalu kita login. Nah, dia akan masuk. Ketika kita close aplikasinya, kita close misalkan. Nah, kita close dan kita buka lagi. Coba tadi mana ya aplikasinya. Nah, ketika kita buka lagi, nah dia masih dalam posisi login. Jadi sebelum di logout, walaupun kita keluar dari aplikasi, ini dia akan tetap menyimpan session dia saat dia login. Ketika kita logout, nah dia sudah logout, kita coba hapus dari try application-nya. Kemudian kita coba buka lagi, dia akan di tampilan logout. Artinya session login dia yang tadi itu sudah dihapus gitu. Jadi langsung aja kita tutup dulu ya. Pertama-tama seperti biasa membuat sebuah project, kemudian teman-teman langsung bisa untuk masuk ke layout activity main. Di sini kita bisa setting, di sini ada text view login, di sini menggunakan constraint layout. Di sini ada text view login, kemudian di bawahnya ada edit text untuk username dengan ID edit username, dan ada edit text lagi untuk password, nah dengan ID edit password, dan terakhir ada button untuk login. Nah ini cukup simpel ya teman-teman. Kita hanya cukup membuat form username dan password, kemudian ada button login gitu. Karena di sini kita akan menggunakan shared preference itu untuk login dan logout ya. Kemudian setelah itu teman-teman bisa membuat sebuah folder di sini. Nah, namanya helper. Ini supaya lebih rapi ya. Bisa terus membuat sebuah kelas dengan nama preference helper. Apa sih fungsinya kelas ini? Jadi fungsinya kelas ini adalah seperti kita membuat sebuah database. Di sini ada private vol pref names, maksudnya preference name. Nah, ini adalah sebuah nama database-nya yang nanti di mana dia akan menyimpan user dan password ketika login. Nah, di sini dia akan menyimpan. Kemudian kita bisa panggil di sini shared preference. Nah, shared preference editor. Kemudian init ini adalah ketika kita memanggil preference helper, nah yang akan pertama kali dijalankan adalah init ini. Jadi di sini kita get. Nah di sini kita get database-nya, preference name. Di sini kan ada database-nya, ini namanya ini. Kemudian konteks mode private ini fungsinya adalah agar si database ini hanya bisa digunakan di dalam project saja gitu. Kemudian ini editor untuk mengeditnya ya. Kemudian di sini kita bisa, karena database itu menggunakan key. Nah, key dan value itu buat isinya. Nah, di sini kita bisa panggil dengan put, function put, kemudian key-nya itu bentuk string, dan value ini bentuknya ada macam-macam ya. Untuk value-nya ada string, ada boolean, dan ada yang lainnya. Nah, kemudian di sini untuk mengeget key-nya untuk mengeget key-nya.
Nah, key-nya dan sini untuk value-nya 0 ya. Untuk value-nya 0, default-nya adalah 0. Nah, kemudian di Kotlin itu nggak bisa langsung tulis 0, dan jangan lupa untuk mengakalinya kita bisa tambahkan tanda tanya di sini. Kemudian untuk ininya, put-nya di sini yang berbentuk boolean, itu maksud fungsinya ini ada yang string, ada yang boolean. Kalau yang boolean ini fungsinya nanti ketika untuk pengkondisian, ketika apakah dia sudah login atau belum. Kalau sudah login, ketika aplikasi dikeluarkan dan dibuka lagi, dia akan tetap login. Dan jika belum, nah maka tidak, karena boolean itu isi datanya adalah true atau false aja ya. Di sini ada get boolean, get string, boolean, return, set pref, get boolean, key, false. Oke, untuk defaultnya ini ya. Kemudian ini ada buat clear-nya, clear datanya. Nah, kemudian setelah itu, supaya lebih mudah, teman-teman bisa buat kelas baru, kelas Kotlin dengan nama constant di sini. Kita membuat sebuah companion object ini supaya mempermudah ya. Fungsinya untuk mempermudah aja. Buat misalkan pref is login, kayak buat pengkondisian misalkan if preference is login. Nah, ini datanya adalah ini preference is login, preference username dan password. Jadi kita bisa manggil ininya nanti. Dia bisa dipanggil di activity yang lain gitu. Kemudian setelah itu kita bisa masuk ke main activity di sini. Di sini untuk memasukkan logiknya ketika login. Nah, di sini pertama-tama kita panggil dulu shared preference helper, kita panggil ini. Nanti dia akan menjalankan init. Nah, kemudian di sini kita bisa deklarasikan lagi shared preference. Nah, yang tadi ini shared pref. Kemudian preference helper konteksnya adalah this. Jadi maksudnya tempatnya adalah di sini. Di activity ini. Nah, di sini ada button login tadi. Nah, kita akan redirect. Kita panggil button login ini menggunakan ini ya, Kotlin Synthetic ini. Button login. Nah, jadi sebelum itu supaya tidak lupa ini teman-teman bisa tambahkan ini Kotlin Android Strip Extension. Nah, ini adalah Kotlin Synthetic di Gradle. Kemudian nanti teman-teman bisa klik tombol sync di sini. Nah, sekarang kita balik lagi ke main activity. Nah, di sini ketika button login diklik, di sini ada pengkondisian. Di sini ada sebuah input data berupa username dan password. Nah, jadi di sini ketika username tidak kosong atau diulang ini tidak kosong, nah maka buatlah data konstan untuk username yang diambil dari si ID edit username. Jadi di sini teman-teman bisa lihat di sini ada edit username. Nah, di sini. Jadi ketika kita masukkan data di sini, nah nanti kita ngambil menggunakan ID-nya. Nah, put ini maksudnya untuk menulis data. Nah, menulis data berupa pref username yang diambil datanya dari ID edit username. Nah, dia berupa string, kemudian selanjutnya adalah password. Nah, kemudian di sini untuk loginnya ini maksudnya menginputkan data, mengirimkan data bahwasannya dia telah login gitu. Nah, nanti baru muncul toast atau pop up berhasil login dan akan langsung di intent atau di redirect ke kita lihat di sini move intentnya start activity intent dari main activity ke user activity. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada on start. Jadi ketika aplikasi di close, ini fungsinya ketika aplikasi di close sedangkan dia belum melogout, nah nanti di sini akan membaca nih dia on start-nya. Kalau misalkan dicek sama dia apakah dia sedang login apa enggak. Kalau misalkan dia masih login belum logout, maka dia akan langsung di move intent diarahkan ke user activity. Nah, kemudian kita lanjut ke user activity. Ini misalkan setelah bisa login, nah kita panggil lagi di sini shared preference helper-nya. Kemudian seperti tadi di sini
tempat memanggilnya di mana di activity sekarang, di user activity. Nah, di sini untuk text view user, ini fungsinya adalah coba kita lihat, misalkan kita login. Misalkan 1 2 3 4 5 6. Kita login. Nah, di sini langsung dia menampilkan si username. Jadi bahwa terbukti username yang tadi kita input itu dia itu menyimpan datanya. Nah, di sini nanti akan ditampilkan dari shared preference-nya. Nah, preference username. Yang tadi kan kalau kita dilihat di sini di main activity, dia preference username. Edit username ini ketika kita input sebuah data dan ditampung sama ID edit username, kemudian disimpan di const.pref username ini. Nah, kemudian nanti di sini kita bisa panggil lagi di database-nya. Nah, ini adalah database-nya. Const pref username. Nah, di sini TV user itu ID-nya berupa teks. Nah, baru kita panggil. Kemudian di sini ada button logout. Di sini ketika kita klik buttonnya, nah dia akan menge-clear semua data yang ada di database shared pref atau preference helper yang tadi kita buat. Nah, kemudian dia memunculkan toast atau pop up. Kemudian setelah itu dia langsung intent ke main activity gitu. Dia balik lagi ke tampilan login. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi cukup mudah ya teman-teman. Mungkin ini ya seperti ini, hanya seperti ini. Ini adalah simpelnya menggunakan preference untuk login dan logout. Nah, jika teman-teman masih kesulitan atau masih ada yang kurang paham, teman-teman bisa tanyakan di kolom deskripsi. Jika teman-teman ingin memiliki project ini, nanti akan saya share di GitHub. Oke, sekian dari saya. Terima kasih teman-teman telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.